Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi hari ini kita melaksanakan PMA PMO online offline yang kedua. Jadi bisa dikatakan kedua, bisa dikatakan ketiga juga, karena kemarin sudah melakukan pengantar juga, itu yang paling awal pada saat pagi pembukaan, sorenya pengantar. Ini pada PMA PMO yang kedua ini materinya tentang pimpinan yang dibawakan sama Kang DJ nanti ya. Sedikit memperkenalkan juga, mungkin untuk teman-teman saya kan sudah banyak yang kenal nih Kang DJ. Kalau saya pribadi selalu tertarik nih, misalnya kalau ada diskusi atau materinya Kang DJ, karena selalu ada, menurut saya pribadi ada sudut-sudut yang didobrak dulu, nah baru nanti dimasukin ilmunya. Jadi gitu kalau yang saya tangkap. Karena saya tahu misalnya kalau Kang DJ pasti dicari sudut menariknya, jadinya saya juga ingin memulai dengan sudut-sudut yang saya kira menarik juga. Tentang kepemimpinan ini. Kepemimpinan itu hal yang menarik, hal yang luas lah kalau dibahas. Jadi dia tidak ada pakemnya atau satu hal seperti itu aja. Kalau dibahas soal teori bakal panjang lebar. Jadi saya ingin, ya ini mungkin gaya-gaya santai aja. Jadi nanti saya akan beri pertanyaan semacam rapid test atau tes dulu lah sebelumnya, baru nanti dijawab. Itu tesnya semacam tes 1-2, jadi 1 atau 2. Mulai aja. Boleh. Muhammad Hatta. Kenapa itu kan deh? Hatta itu sebenarnya gini, saya jujur memang tidak seperti orang-orang ya. Kalau misalnya Islam itu menggunakan simbol. Nah, saya jadi tidak, kita memang manusia simbol, tetapi bagi saya Islam itu bukan agama simbol. Nah, Hatta itu merepresentasikan pemimpin Islam yang dengan apa ya? Dengan idealismenya, dia bahkan bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Jadi saya selalu suka dengan pemimpin-pemimpin yang punya idealisme tinggi. Gitu. Makanya Mahatma Gandhi juga luar biasa, tetapi sebenarnya ada yang menarik kalau teman-teman baca salah satu tulisannya Hamka itu, yang saya lupa judul bukunya, itu ada kritik terhadap Mahatma Gandhi ketika Mahatma Gandhi itu yang katanya sangat demokratis, itu tidak mengizinkan orang kepercayaannya yang tangan kanannya itu seorang Muslim dan yang tangan kirinya itu seorang Hindu wanita yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Saya seperti bapak angkatnya anak itu menganggap Gandhi adalah bapaknya, tidak mengizinkan pernikahan mereka berdua karena wanita itu akhirnya bersedia masuk Islam. Dan di situ Mahatma Gandhi melakukan sebuah infiltrasi ideologi dan politik. Akhirnya si cowok ini pindah ke, kalau nggak salah, Amrik, dia S3 di Amrik, dan cewek ini menikah dengan orang Hindu, dan sampai hari ini dan sampai mereka bertemu kembali cowok itu tidak menikah. Nah, jadi menurut saya kecacatan Mahatma Gandhi ini menjadi catatan penting dan kritik yang menarik untuk dibahas. Kalau kita bicara milih Mahatma Gandhi atau Hatta, saya pasti pilih Hatta. Oh, ini menarik. Saya kira bakal milihnya Mahatma Gandhi. Karena kan secara tidak langsung kan kedua orang ini kedua-duanya kepemimpinan kan. Oh iya, sangat. Yang lupa saya antarkan di depan tadi kan, ini kan ada materi yang mau diantarkan. Ya mungkin yang diantarkan itu biasanya kan per langkah, kalau ini per menari lah. Jadi satu penjelasan lainnya itu sambil menari-nari aja. Jadi santai aja. Kalau Mahatma Gandhi sama Muhammad Hatta kan hal yang menarik sih mereka. Iya, sangat-sangat. Bahkan yang Gandhi itu kan menjadi pelopor dalam perubahan, pelopor dalam budi itu dalam artian bersikap baik seseorang. Tetapi menariknya tulisan Hamka itu, Haji Abdul Malik Karim Abdullah itu membuat saya berpikir bahwa sekeren Mahatma Gandhi saja itu melakukan mistake yang cukup fatal menurut saya, ketika dia mengatakan bahwa demokrasi di India itu adalah sebuah keharusan, tetapi di satu sisi juga dia mengangkangi demokrasi itu sendiri. Tapi saya tidak tahu ya teman-teman pendengar, ya monggo silakan tidak sependapat, tetapi itu juga bisa dibaca di tulisan Hamka. Itu populer sekali. Saya lupa judul bukunya. Itu. Ya ini kenapa sampai saya menanyakan misalnya Mahatma Gandhi atau Muhammad Hatta kan, karena beberapa kali waktu saya mendengarkan misalnya ada dia bilang idola saya Mahatma Gandhi seperti ini. Oh, saya kira bakal ke Mahatma Gandhi, ternyata lebih ke Muhammad Hatta. Kalau saya pribadi juga dua-duanya menarik, dua-duanya menarik buku juga.
beberapa bukunya juga ada saya baca, makanya saya agak mau bicara soal dua tokoh ini, kan mereka dua pemimpin yang cinta damai lah. Cinta damai. Saking tidak inginnya ribut sama Soekarno, kan akhirnya dia rela tidak menjadi wakil presiden lagi dengan mempertahankan idealismenya gitu. Nah, kalau bicara Indonesia atau India kan saya pasti pilih Indonesia. Iya sih kan. Secara logisnya gitu aja. Secara rasa kan ada karakteristiknya nih di antara dua pemimpinan itu. Nah, lagi masuk ke pertanyaan kecil selanjutnya. Reggae saya. Kenapa itu reggae? Soalnya dulu kita kami hidup di tahun era R&B ya, tahun 90-an. Rap and break dance ya atau apa gitu. Nah, jadi sebenarnya pop itu juga masuk dalam kehidupan saya dari kecil malah. Jadi dari kecil saya sudah sering mendengarkan pop sampai tertidur dengar di radio. Tetapi di keseharian saya di saat misalnya saya sekolah SD, SMP, SMA itu R&B yang agak reggae gitu. Bob Marley, Bob Marley, legend itu. If You Gonna Be Alright, nah itu lagunya. Ini menarik nih kalau saya pribadi membicarakan musik. Karena musik itu menurut saya menggambarkan karakter orang. Ya. Makanya saya nanya reggae atau R&B nih. Walaupun reggae. Sudah ketemu misalnya lagu-lagu dari yang asik-asik, yang santai itu kan lagu reggae. Yang dari timur kan banyak lagu reggae itu. Banyak. FMAC. Kemudian kalau reggae itu juga dalam perspektif saya sih kaum marginal sebenarnya. Kaum marginal yang akhirnya menyuarakan suara-suaranya. Kenapa begitu? Coba lagu-lagunya. Contoh lah misalnya Tak Gendong Kemana-mana itu siapa namanya? Mbak Surip. Itu kan sesimpel itu dia ingin menyanyikan lagu, kemudian easy listening, enak sekali gitu dia dengar. Soalnya kalau misalnya kita legenda reggae itu ya Bob Marley. Saya waktu kecil waktu SD itu waktu main bola ya di kampung saya, kebetulan rumah saya itu dekat lapangan. Lagu-lagu Bob Marley yang dinyanyikan kalau misalnya istirahat pemain bolanya itu. Jadi ya a lot the things if we gonna be alright. Nah itu dari kecil kita udah didengerin itu, makanya akhirnya reggae gitu. Dia itu legend juga kalau bicara sama reggae. Iya. Apalagi dia musik yang populer di lokal tapi bisa sampai mendunia. Nah itu saya ini menganggap karakter orang itu bisa dilihat dari musiknya. Karena hampir sama kayak teorinya dari peneliti Jepang Masaru Emoto kan. Bicara soal air ya. Air bisa berubah susunan kristalnya. Sementara di tubuh manusia banyak air. Kemudian suara itu juga kan mempengaruhi juga sama, bisa dikatakan psikologisnya manusia. Psikologis ya. Penelitiannya menarik. Penelitiannya menarik, 15 sampai 20 tahun dilakukan penelitian. Ya. Memang sebenarnya penelitian itu perlu konsistensi ya. Kalau Mas Romo Nomoto itu 15 sampai 20. Kalau yang ada juga buku golongan darah itu 5 tahun dia. Jadi mengenal golongan darah A, B, O, AB itu 5 tahun. 5 tahun juga. Lumayan, memang harus gitu karena konsistensi kan. Ya. Kalau saya pribadi mungkin sukanya lebih ke pop yang mungkin karena santai. Iya. Selain santai juga ya mungkin enggak tahu juga sih mungkin. Kalau misalnya musik rock kan lebih kasar. Cadas. Cadas. Atau misalnya musik klasik lebih bergaya elit, lebih klasik, santai, lebih percaya diri, itu menggambarkan sesuatu. Kalau pop ini mungkin yang pop kan populer ya. Iya, yang populer. Jadi musik yang enak didengar, sederhana seperti itu. Itu tadi ya bicara soal musiknya. Karena menurut saya musik itu menggambarkan karakter orang dari pilihannya musik itu. Selanjutnya ini agak menarik nih, misalnya lebih tertarik dengan diskusi atau aksi? Diskusi aksi sebenarnya. Yang lebih dominan? Saya lebih suka aksi. Lebih ke aksi berarti? Ya. Jadi sebenarnya terkadang saya
dulu waktu masih mahasiswa tuh sering menggunakan istilah, ya senior saya juga, saya ikut-ikutan, saya bilang onani intelektual gitu. Jadi kita terlalu banyak diskusinya panjang-panjang, and then habis itu diskusi panjang-panjang nggak ada aksinya gitu kan. Sementara kalau kita bicara keseriusan ya, kebetulan di Islamic sebenarnya kalau misalnya kita bicara apalagi IMM, kita bicara humanity atau humanitas. Kalau misalnya Anda tidak ingin berbagi, di situ sudah kegagalan dalam proses kaderisasi. Kenapa? Tidak mampu menanamkan proses di mana respect to each other kan gitu. Kita respect terhadap orang lain, itu adalah salah satu yang benar-benar dicontohkan Rasulullah. Kemudian kalau misalnya kita terlalu banyak diskusi, kan kita tidak pernah dengar ya Rasulullah tuh diskusi dulu atau apa enggak. Dalam artian memang ada diskusi dalam prosesnya, memang tidak banyak, tapi menurut saya diskusinya bukan diskusi misalnya Jibril datang terus nyampaikan ya Rasulullah gini-gini, oke, samina wa ta'na, langsung kan gitu, itu aja. Makanya tapi memang perlu aksi itu perlu intuisi dan intelijensia yang baik. Jadi kalau misalnya nggak ada pengetahuan juga nggak bagus lah. Saya bukan Kalau untuk pemimpin tuh lebih baik pemimpin yang diskusi atau pemimpin yang aksi? Yang dominan aksi sih. Aksi ya? Iya. Karena kalau pemimpin itu, jadi ada 3 hal yang harus dipahami dalam memimpin itu ya. Pertama, dia punya impian atau visi yang besar. Jadi visioner. Yang kedua, dia harus berani dan bisa mengambil keputusan. Kalau dia nggak berani, dia pasti nggak bisa aksi. Udah pasti itu. Yang terakhir mental. Kalau 3 hal itu dia nggak punya, udah selesai. Dia hanya akan melanjutkan rutinitas kepemimpinan seperti biasanya, dan dia tidak akan menjadi seksi atau menarik untuk dibahas atau diingat ataupun diingat. Gitu. Dia mungkin bisa sambil minum kan? Iya. Nah, ini menarik juga kalau diskusi sama aksi yang mana dominan. Ini kan misalnya teman-teman saintek ini kan kalau menuju aksi itu menurut saya proses sih. Iya. Proses, jadi harus ada, ibaratnya tingkatannya berbeda. Jadi misalnya ada 1, 2, 3, 4, aksi ini menurut saya tingkatannya ketiga atau enggak keempat. Jadi untuk sementara ini di tingkatan 1 dulu ada diskusi sambil meraba-raba, kedua dulu udah meraba-raba agak matang sedikit, nanti ketiga baru turun, keempat baru mungkin bisa dibikin sistem lebih ke sistematisnya aja untuk aksi. Jadi sebenarnya gini, kampus itu adalah wadah diskusi. Makanya di kampus itu harus selesai diskusinya. Permasalahan terkadang kita merasa tidak cukup diskusi di kampus, kemudian membleber. Bleber itu maksudnya keluar nggak selesai juga, diskusi. Nah itu yang kritik keras dalam beberapa tuh kan panggung mahasiswa kan gitu. Panggung mahasiswa itu terkadang terlalu elit, jadi akhirnya ilmunya melangit tidak membumi. Itu kadang banyak kritik terhadap mahasiswa hari ini. Kenapa saya bilang aksi? Minimal kalau misalnya pemimpin itu dia pasti punya ilmu atau modal pengetahuan lah. Dia harus berani mengambil keputusan dan melakukan sebuah aksi karena dia pemimpin. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam IMM itu kan musyawarah mufakat, kolektif kolegial. Dia boleh berdiskus, tetapi seorang pemimpin itu harus punya legasinya sendiri, atau dia punya hak veto, dia boleh melakukan pengambilan keputusan tanpa harus memberitahu teman-temannya sebenarnya. Nah, di DMM ini kadang salah kaprahnya di situ. Salah kaprahnya adalah, kita harus membicarakan ini dulu. Ada hak prerogatif pemimpin yang tidak boleh Anda ganggu gugat, gitu loh. Jangan juga Anda kritik, Anda pilih kok dia. Nah, itu yang sering terjadi karena terlalu semuanya harus misalnya dimufakat. Udah mati kelaparan tuh orang-orang. Gitu. Salah satu. Nah, kalau misalnya pemimpin besar Indonesia ini kan condongnya kalau menurut Kanda lebih ke aksi atau diskusi? Aksi ya. Karena dia sudah, kalau kita bicara Soekarno itu sekolahnya selesai dia. Sekolah rakyat dan segala macam. Hatta itu juga. Jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk membaca kemudian melakukan aksinya. Ini kita keterbalikan. Jadi prosesnya adalah, contoh misalnya hari ini ya, kita tuh aksi tapi nggak ada isi. Jadi
apa Nah itu juga mungkin kelemahannya aksi yang dadai sih. Ya, makanya saya tanyakan itu. Makanya diskusi atau knowledge itu menjadi, makanya sebenarnya kalau dia pemimpin, kalau pertanyaan dia pemimpin, berarti dia harus menerima apa konsekuensi seorang pemimpin harus berani satu langkah lebih awal daripada yang dia pimpin, ya kan? Nah, satu langkah yang lebih awal yang dia pimpin adalah dia harus haus membaca. Kalau dia tidak hanya membaca buku, tetapi dia harus pandai menganalisa, misalnya kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan sebenarnya membaca secara tekstual saja, tapi kontekstual. Nah, makanya intuisi pemimpin itu harus diasah. Nah, kalau kayak Soekarno, Hatta itu, waduh, mereka baca buku bacaannya banyak sekali. Contoh misal tahun 19, jadi asal kata Indonesia itu kan sebenarnya istilah-istilah antropolog yang akhirnya menyebut ya ini Indonesia gitu loh. Ini namanya dari Nangro Aceh Darussalam sampai ujung Papua sana, Papua dulu ya. Dulu sebenarnya Irian Jaya namanya, Irian Jaya itu sampai ke yang sudah sampai Timor Leste. Timor Leste pun masuk ya sebenarnya. Nah, itu disebut Indonesia. Tahun 1925 udah disebut. Jadi karena mereka sudah mempelajari itu secara mendalam, mereka tinggal aksi aja. 1925 itu sudah ada kata Indonesia. Jadi kalau 1945 20 tahun setelah itu. Jadi 20 tahun itu udah aksi mereka itu gitu loh. Nah, makanya sebenarnya saya menyayangkan teman-teman aktivis yang menyatakan dirinya aktivis ya, baik IMM maupun tidak. Tetapi dia akhirnya menghinakan dirinya, maaf saya menggunakan kata bahasa menghinakan ini. Menghinakan dirinya itu dengan tidak membaca. Padahal proses pengetahuan itu dimulai dengan 5W1H lah. Dalam pertanyaan wartawan itu kan 5W1H. Ya kalau pasti dia membaca. Secara tidak, kalaupun tidak tekstual maka kontekstual. Ya, itu kalau saya. Yang Iqra itu kan ya dimaknainya bisa secara tekstualnya ya perintahnya untuk membaca, kontekstualnya itu ibaratnya kayak yang misalnya karena sebutin tadi ide besarnya itu ya membaca, tapi yang turunannya itu ya kecil-kecilnya yang kontekstual. Nah itu makanya misalnya diskusi atau aksi yang mana ternyata misalnya di aksi yang ditakutkan aja misalnya aksinya kan aksi-aksi kosong misalnya, misalnya tanpa diskusi. Tapi kalau diskusi aja akhirnya ada aksi-aksi. Aksinya adalah membaca. Ya itu berarti aksinya. Jadi aksinya itu adalah dia berdialog dulu dengan dirinya, dia harus selesai dulu. Jadi makanya aktivis itu dia harus selesai dengan dirinya. Kalau aktivis IMM itu belum selesai dengan dirinya, maka itu repotnya di situ. Itu yang saya bilang tingkatan tadi, 1, 2, 3 kan. Nah, makanya sebenarnya ya proses screening dalam DAD, proses apa itu sudah harus clear. Jadi ketika masuk dia udah clear, udah siap nih ditempa. Udah siap kontribusi lah ibaratnya. Itu yang tingkatannya belum nyampe ke situ mungkin teman-teman yang di sini. Jadi diskusi sampai perutnya kembung aja bangga betul, udah merasa aktivis. Padahal iya. Padahal kalau menurut saya PR sih itu misalnya saya pribadi di Saintek bagaimana bisa melakukan aksi, terutama aksi kemasyarakatan yang mengambil peran intelektual kita sih. Contoh misalnya kemarin tuh aksi misalnya Omnibus Law. Saya sih membela teman-teman. Jujur saya sangat respect terhadap teman-teman yang turun. Ada juga teman-teman yang bilang, wah setebal ini apa kamu sudah baca? Bagi saya seorang tenaga medis ya kami udah biasa tuh 1000 halaman tuh buka-buka buku tuh, walaupun tidak kami baca semua. Terus yang kritik itu kan saya tahu lah, saya teman baik saya juga. Cuma saya sudah sempat ngetik WA itu. Saya mau bilang buku manajemen operasi yang kamu masukkan dalam skripsimu itu, saya tahu halamannya berapa. Itu halamannya 1000 dan saya tidak percaya kita tuh kalau nyusun skripsi itu nggak mungkin lah kita habisin bacanya semua, enggak. Kalau misalnya kita perlunya pada bab ini, kita masukkan bab ini. Nah, maksud saya tidak boleh mengkerdilkan teman-teman, tetapi ini juga PR bagi teman-teman untuk menyuarakan sepengetahuan mereka. Jangan sampai nanti misalnya turun aksi nggak tahu juga isinya apa. Boleh menyerahkan kepada dulu kan priai itu kan pada kiai-kiai yang punya kecerdasan dan yang lainnya. Itu akhirnya dianggap sebagai suara Tuhan. Karena apa? Karena mereka pandai, cerdas, dan akhirnya bisa membicarakan hal-hal yang baik. Nah, itu dulu diserahkan kita kalau mau apa-apa tinggal datang aja kiai yang bilang gini, ya sudah ikut. Nah, tapi jangan sampai juga aktivis kayak gitu. Misalnya ada seorang pemikir bagus gitu ya, apapun yang diomongkan benar, enggak juga. Jadi fatwa aja kalau semua omongan gitu. Makanya saya walaupun membela teman-teman yang turun di Omnibus Law, tapi saya juga berpesan tolong baca.
Nah itu juga yang kadang-kadang kalau saya pribadi sampaikan ke teman-teman di komisariat, kalau pemimpinnya nggak baca tuh kayak sudah nggak beres jadinya. Iya. Kalau pemimpinnya nggak suka baca. Atau salah satu dari komisariat misalnya nggak ada yang suka baca. Kalau saya lebih keras mas Dibawa ngomongnya. Jujur saya lebih keras. Pengkhianatan kita terhadap Tuhan pertama kali itu ketika tidak baca. Itu lebih keras lagi dari saya. Iya. Saya kira Kenapa? Kenapa? Karena ayat pertama turun tuh Iqra, bukan Al-Fatihah loh. Dan ketika Anda tidak baca, Anda sudah berkhianat gitu lah. Anda berkhianat apa? Anda nggak jadi tinggal kita bilang ketika dia nasihatin orang terus dia misalnya dia sendiri tidak membaca atau apa gitu kan, kita tinggal bilang Tuhan aja kamu nggak ikuti apalagi saya kan gitu. Nah makanya saya pernah membacakan pengkhianatan pertama terhadap Tuhan itu ya ketika kita tidak membaca. Itu karena saya gregetan sama teman-teman. Saya akhirnya bilang kayak gitu. Gregetan nggak mau baca. Itu lebih kasar lagi. Kalau saya pernah bilang keras lah. Di komisariat, misalnya satu komisariat nggak ada orang yang suka baca, satu orang minimal, itu komisariat itu nggak bakal gerak atau nggak bakal maju atau nggak bakal bisa itu relevan lah sama keadaan. Nah ini mungkin PR pemimpin kita ya, terutama pemimpin IMM, bagaimana membuat IMM itu tetap relevan dengan keadaan sekarang ini. Misalnya aja dengan diskusi atau kajian-kajian terbatas sama teman-teman yang di luar kampung, bagaimana ngadainnya online offline kalau cuma pematerinya yang ngomong ya bosan juga nanti ya. Makanya harus ada dialog balik gitu. Nah itu tadi hampir punya kesamaan misalnya dengan Mahatma Gandhi jadi dia bertindak dulu baru bicara kan. Kan pernah ada ibu-ibu datang tuh kalau nggak salah saya ceritanya, ibu-ibunya minta sama Mahatma Gandhi bilang ke anaknya jangan makan permen. Baru kata Mahatma Gandhi sebulan lagi berbalik, baru sudah sebulan Mahatma Gandhinya tidak makan permen, baru dia kasih tahu anak. Nah, itu kan salah satu contoh pemimpin yang menerapkan apa yang itu ya, yang dia lakukan juga. Tapi Mahatma Gandhi itu punya isi di kepalanya, dalam artian apa namanya? Aduh, sorry. Sambil juga. Ya. Sambil minum juga sedikit apa? Jadi gini, kalau saya melihatnya bahwa intinya pemimpin-pemimpin besar dulu itu dia sudah punya isi di kepalanya dan dia visioner karena tadi dia punya mimpi besar gitu loh. Makanya kalau kita bicara kepemimpinan minimal dia visioner dulu. Masalah nanti jadi atau tidaknya proses. Kata Indonesia disepakati aja 20 tahun sebelumnya kok. Dan baru dikerarkan tahun 1945. Kan gitu. Coba dicek sejarah itu. Kalau di sejarah 1800-an ya, waktu ada penulis artikel kan. Apa itu? Pertama kali disebutkan di artikel ya, kalau nggak salah. Di artikel penelitian. Ya, maka antropolog itu 1800-an menyebutkan istilah Indonesia, kemudian digaungkan masif itu dari tahun 1925. Itu tuh digaungkannya di luar negeri juga, di Eropa. Di luar negeri saat itu Hatta bersama teman-teman yang kuliah itu selalu menyuarakan. Ketika itu Hatta kalau tidak salah di Jerman atau di mana? Ya Jerman. Dia sudah menyebutkan Indonesia. Belum merdeka, bayangkan 20 tahun. Waduh, luar biasa sekali. Kalau nggak salah kan ada yang sampai dari Indonesia datang ke Eropa ya untuk merubah nama perhimpunannya. Jadi perhimpunannya kan sebelumnya bukan perhimpunan Indonesia. Jadi ada dulu itu Jawan. Pak Tabrani dari Jerman, pernah jadi wartawan di Jerman, balik ke Indonesia melakukan kongres. Kongres itulah yang disebut Kongres Pemuda hari ini. Nah, tapi itu dimulai tahun 1926 sebenarnya. 1926, kemudian setelah 1926 itu deadlock karena terlalu panas, tidak ada kesepakatan. Di 1928 dimulai lagi. Nah, jadi Perhimpunan Pemuda Indonesia itu sudah ada lebih dulu dan sudah menggaungkan ikrar itu. Dulu disebutnya ikrar, bukan sumpah. Jadi sebenarnya, dan itu yang menulis Yamin. Dan juga pada saat itu, kalau saya misalnya bicara Sumpah Pemuda, menurut saya sudah biasa misalnya kalau disebutin
misalnya M. Yamin berdebat soal bahasanya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Kalau saya tertarik dengan W.R. Supratman-nya pada saat itu. Jadi dia waktu masih muda, masih kurus, datang sambil bawa biola, mainkan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya sudah diperiksa dulu kan sama polisi Belanda, dan ada beberapa dipangkas karena ini provokatif. Iya, karena tidak mungkin ada kata merdeka di situ. Nah, setelah tahun 1928 itu belum ada kata merdeka. Tapi setelah itu, kalau nggak salah setelah pembacaan itu naskah teks Sumpah Pemuda itu, barulah itu W.R. Supratman itu pendidik kalau salah. Ki Hajar Dewantara pun datang pada saat itu sebenarnya. W.R. Supratman kan setelah kongres itu dia sudah diincar maksudnya. Jadi dia 17 Agustus meninggalnya kalau saya tidak salah. Kan saya ada tempel tuh. Jadi di rumah saya tempel ini idola ini. Ya karena dia musisi juga, jadi walaupun lagunya yang dia bikin hanya 2, Ibu Kita Kartini sama Indonesia Raya. Iya. Yang diejek-ejek sama Remy Selado. Maestro masa cuma 2 lagunya. Gitu-gituin sama Remy Selado. Tapi menurut Maestro itu sama dengan kata legenda. Ia dikenang bukan karena jumlahnya tetapi kualitasnya. Bukan karena kuantitasnya tetapi kualitasnya. Jadi 2 lagu itu sih. Setelah itu dia sering diteror, akhirnya meninggal muda kalau saya tidak salah. Umur 30-an awal kayaknya. Ya itu sih, kalau misalnya kita bicara pemimpin kan tidak jauh dari yang awal tadi, misalnya yang dijelaskan sama Kang Dejay, karakteristiknya, bagaimana dia menjadi orang yang lebih aksi daripada orang-orang yang berbicara. Nah ini ada rapid test yang selanjutnya. keempat. Ini terakhir ya itu mungkin ya. Itu kembali sebenarnya. Saya pilih dulu. Iya. Saya pilih dulu ya. Kalau jawabannya waktu saya SMA, saya pasti pilih nonton YouTube. Tapi karena saya sudah masuk IMM dan IMM ini sudah menginfiltrasi saya, memasukkan doktrin-doktrinnya, saya pilih baca buku. Karena memang akhirnya saya suka baca buku itu dari IMM. Ya walaupun misalnya nonton YouTube lebih bisa ilmu-ilmu yang berisi dan lebih waktu yang singkat. Kenapa lebih milih baca buku daripada nonton YouTube? Baca buku itu ada sense of emosionalnya, rasa emosionalnya beda. Jadi ketika kita momen ahanya itu ini. Tapi kalau YouTube itu kan kita nggak, ya tidak pernah di YouTube itu paling naruh di deskripsi, bisa baca di sini, bisa nonton di sini. Yang ditaruh itu bukan referensi, jarang kan orang taruh di deskripsi itu bukunya ini nggak ada lah. Pengetahuan dia setelah, jadi sebenarnya YouTube itu adalah dia membaca buku, kemudian diserap oleh dia, kemudian dia mengeluarkan secara pemahamannya dia, gitu loh. Dan itu juga bukan mutlak, gitu loh. Kalau saya pribadi hanya diberikan pertanyaan kayak gini, mungkin saya menjawab nonton YouTube. Misalnya dari segi ilmu, tapi kalau dari segi sensasi itu lebih ke buku. Misalnya ngabisin buku Babat Tanah Jawa yang 500 halaman segini, itu kepuasan. Buku ini nih, buku dari Indonesia Merdeka yang ditulisnya. Tapi kalau di YouTube dia lebih menghemat waktu, lebih memberikan informasi-informasi yang berisi. Karena memang itu revolusi industri ya. Revolusi industri itu kalau kita benar-benar coba pahami, dicek aja tuh dari 1.0, 2.0, 3.0 itu 100 tahun, 1 abad. Tetapi pada saat revolusi 4.0 itu cuma 20-an lebih tahun aja. Nah, itulah kekuatan teknologi ya, kekuatan teknologi. Apalagi teman-teman saintek di sini. Itu kekuatan teknologi itu sangat-sangat menghilangkan batas dan ruang. Jadi ya sekarang akhirnya orang misalnya nih kalau sering saya sering nonton juga itu yang Detektif Aldo, Nadia Amiza atau siapa itu yang sering dia reading text, dia baca di laptop dia, tetapi berdasarkan kumpulan-kumpulan berita-berita yang dia kumpulkan yang valid gitu loh. Nah itu akhirnya kan menghemat waktu sebenarnya. Hemat waktu hidup kita. Tapi kan akhirnya kita hidup dari pemahaman orang lain. Nah di situ akhirnya kemandirian kita dalam bertindak dan berpikir itu sebenarnya menurut saya tidak merdeka lagi. Makanya akhirnya kalau disuruh beli buku atau YouTube, padahal sebenarnya saya audiovisual. Kalau dalam belajar itu saya audiovisual. Dalam belajar itu kan ada yang audiovisual, ada yang
tekstual dan yang lainnya kan gitu. Saya audio dan visual. Kalau saya Kalau dengarkan, kinestetik kurang ya? saya dengarkan terus saya nonton itu saya lebih cepat nyerapnya. Gitu. Tetapi akhirnya saya ditempa sampai bisa kinestetik. Iya. Kalau saya pribadi juga audio visual juga. Kinestetiknya kurang sih. Iya. Misalnya teman-teman butuh pemahaman 3 bulan, saya bisa setahun kalau kinestetik. Nah, Ambil contohnya aja misalnya belajar gitar kan, teman-teman tuh 3 bulan sudah bisa. Kalau saya 3 bulan udah bisa, setahun udah bisa. tapi konsisten, akhirnya main sampai sekarang. Iya, Teman-teman konsisten. yang 3 bulan bisa, cuma sampai stop sampai situ aja, misalnya cuma chord C G D itu. Kalau saya sudah mau palang ini, sudah bisa juga. Ya mungkin kalau itu kan dari segi kecenderungan aja untuk menyerapnya. Kembali lagi ke individunya. Nah, kalau saya menarik lagi nih bicara soal revolusi 4.0, bicara teknologi. Kalau sama teman-teman saya ikut berapa kali di rapat, saya bilang kan sekarang ini perang kita bukan di ideologi aja tapi teknologi juga. Nah, itu bagaimana kita bisa mengkolektifkan ideologi sama teknologi. Kalau dari segi ideologi kita udah dibangun sama pendiri-pendiri IMM sudah tahun lalu di tahun 64 yang sekarang sudah DPP, yang sekarang sudah demisioner DPP, yang sudah almarhum. Nah, sekarang peran kita di ideologi sudah nggak terlalu kuat, tinggal bagaimana mengambil alih di teknologi itu. Nah, itu kira-kira untuk mengambil peran yang seperti itu tuh strategisnya dilakukan, semua elemen dapat melakukan pasti. Yang paling dominan dapat melakukan tuh apakah ketua atau dari bidang-bidang itu sendiri. PR terbesar ketika sudah terjadinya sebuah proses. Misalnya, akhirnya IMM berdiri dan yang lainnya misalnya. Itu adalah merawat dan melestarikan. Merawat nalar. Merawat nalar kemudian melestarikan gerakan itu kan itu tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Ada hal-hal prinsip yang harus kita jaga. Tetapi kita juga diminta atau dituntut untuk lebih cepat dalam beradaptasi dengan zaman. Contoh misalnya salah satu hari ini ya menariknya podcast, dan itu ya salah satunya juga mungkin memfasilitasi teman-teman yang akhirnya tidak bisa hadir offline. Nah, ini kan IMM harus cepat merespon itu. Kalau misalnya ditanya apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah tanggap terhadap zaman, karena kita sudah punya misi nih. Visi kita kan udah jelas, terciptanya akademisi Islam yang berakhlak mulia. Itu kan tujuan IMM, itu visi yang besar. Kayak apa akademisi Islam yang berakhlak mulia itu kayak apa, yang sesuai dengan zaman pastinya. Nah, visi sudah, misi kita, berarti kita harus kita punya 3 hal yang harus kita perjuangkan, misalnya intelektualitas, religiusitas, dan humanitas, kan gitu ya. Ya, 3 ya. Nah, 3 hal itu yang harus kita perjuangkan, yang nantinya itu misi kita yang kita bawa di zaman revolusi 4.0 ini. Dengan cara apa? Dengan cara tidak gagap teknologi. Kalau gagap teknologi, contoh misalnya ya, coba teman-teman yang online lah. Waktu pandemi mati nggak kreativitas? Kalau mati berarti kita nggak siap. Kalau saya malah itu kalau saya pribadi gara-gara pandemi kan saya kan termasuk gaya-gaya kaum tua ya. Gaya-gaya kaum tua maksudnya ya paling baca buku. Kalau misalnya googling tuh jarang, hampir tidak pernah googling walaupun ada tugas. Jadi ya ini aja lah. Misalnya media IG ini tidak penting, YouTube ini cuma bikin buntot otak aja misalnya begitu kan. Tapi sudah ada era ini pandemi jadi terbuka, ternyata teknologi ini penting. Jadi sekarang belajar ngedit kayak pamflet gitu ya, walaupun cuma sederhana, sama sering-sering itu aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran. Iya. Gitu. Saya termasuk orang yang sulit menghafal angka dan segala macam. Jadi ya kayak semacam mau bayar rekening listrik dan segala macam, kalau mau m-banking kan masa kita cari notanya dulu kan gitu. Ada namanya di aplikasi HP itu kan Clefnote. Nah, Clefnote itu ya catatan pintar lah. Atau catatan malas boleh juga. Ya itu kan aplikasi ya. Jadi dengan tidaknya gagapnya teknologi kita bisa. Itu sih kalau saya. Ya itu mungkin teman-teman yang hadir di offline kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa ngelik di kolom komentar ya. Sementara sambil berjalan juga nggak apa-apa teman-teman mau bertanya. Atau dari yang hadir offline, jadi ada yang mau bertanya soal kepemimpinan nih.
kan dari Kak aja udah ada jelasin karakteristiknya secara nggak langsung pemimpin begini tadi. Ada atau tidak? Belum ya? Belum. Oke. Itu tuh penting tuh bagaimana kita sebagai kader IMM, sebagai mahasiswa bisa terus relevan dengan zaman. Ini sudah kelihatan kalau saya pribadi hampir seluruh mahasiswa Indonesia ini dominannya ketinggalan dari zaman itu sendiri. Misalnya ini kita pergerakan sekarang, pergerakannya masih pakai cara-cara yang konservatif misalnya ya kayak dengan aksi-aksi itu mungkin solutif lah, tapi kan bisa dikolaborasikan lagi dengan hal-hal yang kekinian. Misalnya diserang medianya, ya walaupun sebenarnya sudah dilakukan juga sama teman-teman kemarin. Salah satu demonya demo di media sosial. Ya walaupun itu lahir dari riak-riak yang kecil-kecil tiba-tiba jadi besar. Misalnya yang ada artis yang promosikan Omnibus Law Cipta Kerja tiba-tiba diserang rame-rame, langsung di-mute-kan akunnya. Itu kan salah satu bentuk ya demonya masyarakat sekarang. Cuman kita kan terkungkung dengan UU ITE. Ya itu juga. Jadi kalau hati-hati masuk di dalam sekarang, kalau sudah ya selesai itu. Dihabisi. Kalau kata Jainuddin, ini sekarang kan ibaratnya sudah tidak kuliah nih. Ya. Jadi lebih ke ya udah tuntas, anggap aja sudah tuntas bacanya waktu di kampus. Sekarang aksinya tuh lebih ke mana? Lebih ke pendidikan, lebih ke kesehatan, atau lebih ke keagamaan? Kalau saya sekarang ikut tim Rawat Luka ya, tim Rawat Luka. Nah di situ yang saya suka dari tim Rawat Luka ini, kalau dia nggak mampu bayar kita gratisin. Begitu. Kalau memang dia nggak mampu ya, dan akhirnya memang kita cek benar ya udah gratis. Jadi sisi humanitasnya di kesehatan. Terus kalau untuk sisi pribadinya ya sedang bergelut di bisnis. Kalau pribadi, entrepreneur lah. Ya mencoba mengikuti kisah saudagar Ahmad Dahlan. Walaupun terlambat. Ahmad Dahlan kan saudagar batik. Aku baru tahu sih itu. Iya, dia penjual batik. Ini dari muda ya? Dari muda. Sejak balik dari Mekah itu kan dia anak keraton kan. Sebenarnya itu bukan anak keraton, tapi dia itu anak dari misalnya kayak Islamik ini pengelola Islamiknya, dan itu kan lingkungan keraton. Dan itu orang tuanya ya? Orang tuanya. Kalau bilang apa ya istilahnya lupa saya, pengurus masjid keraton itu lupa saya. Nah itu bapaknya. Kaum, ya kalau kita bilang kaum lah. Kaum, tapi kalau di keraton beda istilahnya, saya lupa. Nah itu ketip namanya, lupa istilahnya seperti itu. Nah dia diturunkan setelah bapaknya tidak lagi, dialah yang Nah setelah dia, tapi nampaknya tidak panjang karena dia pemikirannya moderat, sangat luas dan melawan unsur-unsur itu. Akhirnya dia punya musola sendiri. Bisa dicek di itu berani betul sih bikin musola sendiri. Buku novel kayak Ahmad Dahlan tuh ada juga dikisahkan di situ bahwa dia seorang saudagar. Nah yang untuk kepemimpinan dari kayak Ahmad Dahlan ini menurut Anda yang menariknya di mana? Yang bisa kita tiru? Revolusioner dan solutif. Revolusioner itu maksudnya gini, dia berani untuk tidak mengikuti kebanyakan orang. Jadi sebenarnya demokrasi kita ini sebenarnya salah kaprah juga, karena tidak disusun misalnya penilaian suaranya itu misalnya satu orang yang tidak berpendidikan disamakan dengan satu suara profesor. Padahal satu suara profesor ini bisa membuat, jadi kalau di luar negeri sana itu kan suara profesor itu beda nilainya. Coba contoh Amerika itu kalau suara profesor, guru besar itu beda. Kenapa? Karena dia pemahamannya berbeda. Makanya ada kritik kan, 100 suara pelacur akan mengalahkan 1 suara ustadz. Itu sebenarnya kritik bagaimana kita tidak bisa memahamkan, tidak bisa menelan mentah-mentah demokrasi itu sendiri. Hantam rata ya, hantam rata. Akhirnya
sebenarnya Dahlan itu sebuah bentuk revolusioner. Dia akhirnya nggak apa-apa lah kalau misalnya saya nggak jadi pengurus Masjid Keraton lagi, nggak apa-apa bikin juga. sendiri. Ya, ya kan. Ngelawan Yang dulu, penting ya. kan, yang penting yang hebat dari Dahlan itu kan dia tidak pernah melakukan kontak fisik ya. Dia tidak melakukan pembakaran terhadap Masjid Keraton dan segala macam, malah musolanya yang diruntuhkan. Gitu. Dia menerima ketika dikeluarkan, tidak mengelola Masjid Keraton lagi. Kemudian akhirnya dia membentuk musola atau masjidnya sendiri. Revolusionernya tuh di situ. Dan mengubah arah kiblat yang akhirnya itu kan cukup revolusioner kan. Pada saat semua orang bilang kita pakai celana seperti ini, itu disebut kafir kan, dia pakai celana, pakai jas gitu kan. Salahnya di mana kan gitu. Terus solutif itu dia memberi solusinya. Contohnya misal cara terbaik untuk membuat orang tidak bodoh dan terjerembab dalam kemiskinan adalah membuat sekolah yang mudah. Karena sekolah rakyat dulu itu hanya boleh yang disekolahi oleh anaknya Raden, dia pasti Raden atau dia RA Raden, kemudian anak-anak orang kaya, bangsawan yang boleh sekolah, sementara pribumi ya hanya boleh nyangkul di sawah dan tidak berhak atas itu. Nah, solutifnya dia akhirnya membangun pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan. Landasan itu pun tidak mudah dia buat. Coba teman-teman baca, dia 2 hari 2 malam itu menentukan kata Muhammadiyah itu sholat loh, itu sholat malam, saking ingin anunya gitu. Makanya dia revolusioner dan solutif. Nah, itu namanya ikro yang seperti itu yang harus kita ambil atau kita tanamkan dalam diri. Itu kalau saya. Ya, ini menarik tuh bicara kayak Madalan. Misalnya kalau ini yang saya serap ini, misalnya dari diskusi, kan ada diskusi sama Kang Dada ini. Waktu yang Kak Nelly yang bikin diskusinya di TK Aba tuh. Nah, di situ ada ide yang saya tangkap baru saya terapin. Ide yang setelah saya baca buku manifesto Gerakan Intelektual Profetik itu yang namanya politik welas asih. Politik welas asih. Itu yang kata Dr. Sutomo ya kalau nggak salah ya. Dr. Sutomo bilang kayak Madalan ini penggagas pertama, bisa dikatakan pertama di dunia atau di Indonesia kalau nggak salah. Tentang politik welas asih ini. Bagaimana memberikan ruang dan peluang. Ya ruangnya misalnya bikinin sekolah, peluangnya semua orang bisa belajar. Nah, itu yang di zamannya ya. Kalau di zamannya iya. Sebenarnya itu kan dia mengikut Rasulullah juga. Di mana Rasulullah memberikan tempat bagi seorang budak untuk dimerdekakan, kemudian bagaimana seorang Muhammad itu mengizinkan semua wanita dan menghilangkan mitos wanita itu membawa sial. Oh, di Indonesia ya berarti mungkin. Jadi tidak. Kalau di zaman itu ya Dahlan lah yang memulai gitu loh. Nah, itu di Eropa, di Amerika bahkan masih ada politik politik keras kan, apartheid ya, yang orang kulit hitam tidak boleh mendapat pelayanan. Iya, apartheid ya. Nah, itu yang saya terapin ke teman-teman kan. Itu kan waktu semester 2 ya kalau nggak salah. Semester 2, jadi saya bikin diskusi itu ruangnya, peluangnya teman-teman yang misalnya jadi moderator, baru nanti pematerinya dari luar. Itu ya lumayan lah, udah berjalan 3 bulanan ya. Walaupun setelah itu dievaluasi, ini kayaknya banyak yang kurang. Nah, kurangnya mungkin ya karena tadi hanya diskusi aja, kurang ke aksinya. Mau melakukan aksi juga kapasitas juga mungkin belum nyampe waktu itu. Sekarang dia sebenarnya agak ragu juga nyampe atau enggak, tapi ya mau dicoba eksekusi sambil jalan sih. Sembari ini kan PMO-nya selain diskusi, selain materi seperti ini, rencananya mau dirangkaikan juga sama praktek. Tapi itu aja yang agak kendalanya, ini kan belum dirumuskan aja mungkin. Turunannya. Kalau ide kan semua orang bisa ngide itu. Nah, kalau yang dari Kandaja itu yang politik welas asih, ruang peluang itu menurut saya ide mahal, jadi dieksekusi. Dan sekarang menurut saya itu yang masih saya lakukan misalnya di IMM dengan posisi strategis yang didapat sebagai kabidor, melaksanakan ini diskusi online, sebagai korkom ngejebatani kabit-kabit untuk ngobrol, ketemu ngobrol semuanya. Oh, ternyata ya memang ini begini nih gambarannya. Setelah ngobrol kabit itu jadi terbuka nih gambaran kepala. Oh, ternyata ada kurang-kurang di sini. Dari interaksi kan? Dari interaksi. Kalau dari tidak ngobrol santai begini. Karena kalau tidak interaksi, kita tuh kan terkadang kalau
Nah ini buat teman-teman yang memimpin di organisasi lain selain IMM. Kita itu kan kadang judge dulu baru klarifikasi. Nah itu yang repot. Itu dari komputer itu. Jadi ya kalau Anda judge dulu, dia nggak akan dekati Anda. Dakwah tidak seseram itu, kawan. Kan gitu ya. Atau misalnya karena Anda ingin didengarkan oleh orang lain, Anda mengikuti saran yang banyak atau melakukan hal-hal yang buat itu menjadi perhatian. Nggak bisa. Jadi dakwah tidak seseram itu, dan dakwah juga tidak senaif itu. Segampang itu lah. Ya kan, terlalu naif kita kalau misalnya apa-apa, misalnya ini ada misalnya anak IMM ya. Menurut saya walaupun dia sudah di komisariat, walaupun akhirnya dia lepas jilbab, itu tugasnya pemimpinnya mengenalkan jilbab secara perspektif yang akhirnya dipahami. Nah, itu berat. Makanya kalau slogan HW itu memang berat jadi kader Muhammadiyah. Yang ragu dan bimbang silakan pulang. Iya. Itu memang beratnya kader Muhammadiyah di situ. Coba nonton, saya masih mencari-cari dulu, saya pernah baca referensinya. Tapi coba nonton itu yang Sang Pencerah. Ada tuh pribumi datang nggak berjilbab tapi pakai kemben aja. Itu tuh minta izin, gimana saya boleh nikah nggak gitu. Oh boleh nikah aja gitu. Nah itu kan Dahlan nggak bilang, kayak Jamal Dahlan kan nggak bilang, pakai dulu jilbabmu, ngapain kamu pakai kemben, kelihatan payudara apa segala macam. Enggak, kan dia cuma bilang boleh silakan menikah, pelan-pelan tutup aurat. Itu jadi nggak judging duluan apa yang dibutuhkan, karena dia sebagai seorang kiai kan gitu. Oke. Ya ini jadi pertanyaannya dari Enrico ini, bagaimana biar kader itu mau membaca buku, dan bagaimana biar kader itu bisa hadir di kegiatan, karena yang dilihat kan di sini ini sedikit aja nih teman-teman yang hadir. Ini itu sih pertanyaan. Oke, baca buku itu jadi gini. Saya didoktrin tuh gini. Dulu itu tergantung memang peran senior terlibat ya dalam kesukaan saya kan yang baca buku tuh. Kalau kita nggak baca buku dibully. Ada proses pembulian gitu. Pembulian untuk baik ya. Udah baca buku ini belum? Orang belum baca aja kok ngomong gitu. Oh itu sakit kepala juga kita dengarnya kan gitu ya. Oh tunggu gitu ya. Nah tetapi kalau dalam proses sekarang gimana? Di era seperti ini. Mulai dulu dengan hal-hal yang Anda suka. Kalau misalnya Anda suka baca komik, sekarang baca komik ensiklopedia. Komik itu kan yang bergambar. Cari ensiklopedia yang bergambar. Itu satu. Yang kedua, baru Anda mulai, misalnya saya dulu mulai membaca buku itu, buku Aku Ingin Tahu. Masih ada di Gramet itu. Aku Ingin Tahu itu banyak hal. Kita membahas semuanya. Jadi menarik menurut saya. Saya tidak terlalu suka terfokus pada salah satu saja, jadi saya baca semuanya aja. Nah itu. Kemudian setelah Anda sudah, jadi spiritnya dulu yang dibangun. Setelah spiritnya ada, baru diarahkan. Nah, penting juga komisariat menyediakan wahana bacaan itu. Jadi kalau komisariatnya nggak nyediain, ya nggak bisa. Jangan ngajukan proposal DAD Muskom, itu aja yang diputar-putar Masta. DAD Muskom Masta. Adain misalnya pengadaan buku yang dikelola oleh di salah satu kontrakan, yang akhirnya misalnya kontrakan itu menjadi salah satu tempat di mana kalau kita mau baca buku tentang IMM atau tentang pengetahuan pemimpinan, tentang umum, kita bisa bacanya di situ gitu loh. Dan ketika dipinjam terjadi proses di mana ada interaksi peminjam buku berapa hari dan segala macam gitu. Jangan juga 3 hari, nggak ada yang bisa baca buku 3 hari. 1 bulan, 2 bulan dikembalikan dengan catatan misalnya kalau cacat atau apa dia mengganti buku dengan harga buku itu, kan gitu. Atau kalaupun dia mau beli, kita menyediakan tempatnya untuk boleh belinya di sini aja nanti gitu. Itu loh yang saya lihat. Itu kalau nah, kemudian masalah kehadiran. Jadi sebenarnya pemimpin itu menjadi salah satu ukuran. Jadi pasti kalau misalnya pemimpin itu dihormati, ia tidak akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Logika. Ya kan? Logika berpikirnya gitu. Tidak mungkin ada seorang pemimpin yang berkualitas
itu ditinggalkan oleh pengikutnya. Dikhianati mungkin karena idealismenya. Tetapi ada juga orang yang akan tetap bertahan sampai mati bersamanya. Coba lihat pemimpin-pemimpin dunia. Ada orang-orang terbaiknya yang akhirnya rela mati untuk dia. Muhammad SAW ada orang yang mau gantikan dia pada saat dia mau ditikam. Rasulullah, pergi saja, aku yang tidur di sini. Kan gitu, ada anak muda itu kan. Berapa kali? Nah, itu sih kalau saya. Jadi tergantung dari pemimpinnya itu sendiri, introspeksi dulu lah. Introspeksi, kemudian perlu juga duduk bareng untuk membicarakan futur dalam iman. Futur itu turun naik ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau sholatnya tepat waktu, itu lagi naik imanmu itu. Tapi kadang-kadang komat aja belum gerak, itu berarti turun imanmu tuh. Nah jadi ya kalau sudah kayak gitu, introspeksi diri, kemudian berdialog lah. Nah di sini kita harus buka ruang dialog, bukan aksi lagi. Aksinya adalah dialog. Beraksi. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita perlu dialog. Jadi Indonesia, kemudian Sumpah Pemuda dan perubahan-perubahan di Indonesia ini semuanya berawal dari aksi yang dinamakan dialog. Ya, yang diskusi, tapi diskusinya yang bersih. Iya, diskusi. Jadi kalau nanya ini kayaknya berpikir dari tadi. Ya, itu bicara buku harus bicara akses juga. Iya, akses. Nah, ini dipermudah aksesnya. Kalau nggak dipermudah aksesnya repot nanti. Apalagi teman-teman misalnya kan yang di kampung, pasti untuk akses ngelihat buku itu beda dengan teman-teman yang di kota. Kalau saya pribadi tuh waktu SMK dunia saya ya seluas bengkel aja, karena akses buku kemana-mana susah. Makanya survive ke Samarinda, ke perpustakaan daerah, kayak nemu senang betul kan. Jadi akhirnya pulang pergi tiap minggu. Ya itu mungkin yang dijelaskan karena tadi soal aksesnya. Akses. Jadi IMM Komisariat Saintek juga harus membuka akses itu. Jangan misalnya ini nyuruh orang baca, tapi ini jadi permasalahan. Jadilah pemimpin yang solutif. Ketika ada masalah, selesaikan, fix them. Don't judge everyone and respect to each other. Jadi jangan judge anggota Anda, ya kamu memang nggak bisa baca buku, memang kamu pemalas dan segala macam gitu kan. Tetapi beri solusi dan hargai mereka yang ingin belajar. Jadi jangan lihat casing dulu. Banyak orang yang coba jujur saja, coba cek nanti di DAD kalian. Itu enggak semua peserta DAD kalian itu anak baik-baik, anak pondok pesantren dan segala macam. Kenapa dia ingin masuk IMM? Dia ingin berubah. Nah, ketika akhirnya dia tidak menemukan perubahan itu, dia tinggalkan itu ya. Nah, makanya kepemimpinan itu kan berawal dari, kalau kita kecilkan lagi skupnya, kita coba bongkar dari kosakatanya itu kan dari pemimpi yang menjadi memimpin mimpinya, kepemimpinan, dan akhirnya manajemen itu semua. Yang jadi masalah ini kan pemimpinnya nggak punya mimpi sendiri. Pemimpinnya bingung. Dia ingin ngapain? Sebenarnya after. Jadi gini, after Muskom, bukan sebelum Muskom Anda habis-habisan memperjuangkan, oh ya aku layak jadi pemimpin dan segala macam. Setelah Muskom Anda nggak ngapa-ngapain juga. Ya begitu ya. Oh ya Bu, kalau yang saya tangkap solusi dari Kandajai, misalnya ada kandidat malas baca, bukan dijudge tapi difasilitasi aksesnya. Fasilitasi aksesnya. Terus dibuat, kalau kami dulu itu bedah buku. Jadi diberi tanggung jawab. Jadi bukunya diadakan, terus dia dikasih pinjam nih. 1 bulan kita diskusi lagi ya. Iya. Siapa yang nggak baca buku kayak gitu caranya? Tapi memang bagusnya dulu tuh juga, kan kami tinggalnya berdekatan ya. Kak Fitro yang sekarang sekretaris MKDU itu, dia itu tuh jambu 3, saya jambu 4. Jadi enak aja dia ngontrol saya. Terus kadang dia yang jemput saya pengajian. Ayo Jay, pengajian. Kan gitu. Pengajian lah saya kan gitu. Nah, harus ada pemimpin-pemimpin yang rela berkorban kayak gitulah. Jangan misalnya enaknya, ayo ngumpul. Kita harus demonstrasi ini. Ya bener aja. Demo itu salah satu bentuk kanal Anda yang ditutup gitu. Kalau kanal-kanal diskusi sudah ditutup, ya buka kanal yang lain, yaitu aksi demonstrasi. Tapi juga nggak mesti kayak gitu. Jangan setiap Muskom itu kita akhirnya hanya mempertanggungjawabkan dosa sosial kita kan gitu. Hati-hati. Itu PR sebagaimana
bisa jadi pemimpin yang memfasilitasi, karena nggak semua orang bisa memfasilitasi. Kalau mengkritik semua orang bisa. Makanya kan kata Hatta ya, kalau nggak salah itu, pemimpin adalah menderita. Pemimpin siapa? Kata siapa? Agus Salim Pak kayaknya. Agus Salim. Agus Salim. Pak Agus Salim bilang pemimpin adalah menderita, menjadi pesuruh yang abadi. Tidak ada sambutan dan tidak ada perayaan ketika menang gitu. Iya, tetapi selalu ada pengorbanan. Pokoknya yang jelek-jelek ada apa lah itu lah. Agus Salim itu ya, sorry saya lupa. Yang saya ingat Agus Salim, tapi kata-katanya lebih rapi dari yang tadi lah. Tadi kan agak-agak lupa. Mesti ada yang menderita. Kalau misalnya Mahatma Gandhi bilang perjuangan harus ada pengorbanan. Iya, sacrifice. Walaupun sederhana, tapi kan kata-katanya menjadi luar biasa karena dia mengamalkan. Iya, itu kunci penting dari sebenarnya materi kepemimpinan itu kuncinya. Setiap pemimpin harus mengamalkan apa yang dia ucapkan. Walk the talk. Walk the talk itu apa? Apa yang kamu ucapkan itu yang kamu jalankan. Membaca, baca juga. Iya, jangan nyuruh orang baca, dia sendiri nggak punya koleksi buku bacaan. Waduh, kacau juga kan gitu. Jadi dari sekian, ini kan kalau setiap PMO kan materinya pasti itu. Pasti paling awal dipecah dari pengertian, sejarah, karakteristik. Tapi kalau ini serap intinya ya orang yang punya mimpi, orang yang mau berkorban, orang yang walk the talk tadi. Walk the talk. Dan memimpin itu harus berani. 3 hal tadi, 3 kunci tadi. Dia punya mimpi, dia berani dan siap mengambil keputusan kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir dia punya mental. Kalau pemimpin nggak punya mental, pulang aja. Berani. Karena apa? Setiap orang yang mempercayakan kepemimpinan, itu dia percaya, akhirnya saya percayakan kepada Anda yang memimpin saya gitu loh. Dia akan berharap penuh Anda melakukan aksi-aksi yang realistis dan efektif dalam kehidupan itu. Nah kalau misalnya, jadi kalau ditanya, KJ definisi kepemimpinan itu apa? Seni memimpin. Keterampilan yang harus Anda punya dalam mempengaruhi orang, kemudian membuat orang itu sampai pada tujuan yang sudah Anda cita-citakan. Kalau kita bicara definisi kepemimpinan, secara simpelnya itu. Kalau kamu nggak punya keterampilan, tolong jangan jadi pemimpin, gitu loh. Sadar diri saja lah, jangan hanya kayaknya misalnya hasrat, desire. Wah, aku nih dekat sama senior ini, cocok aku jadi pemimpin ini. Wah, kenalanku banyak, jadi bagus. Wah, aku sering ngopi sama senior ini, bisa aku jadi pemimpin. Bro, yang kita bicarakan tuh after muskom, not in muskom. Setelah muskom tuh mau ngapain? Itu yang sebenarnya kalau misalnya mau muskom, terus ada tanya tuh peserta muskom tuh tanya tuh calon-calon pemimpin. Setelah ini kita mau ngapain Pak Ketum? Gitu. Itu aja. Jadi kan ada dulu tuh kan ada namanya debat kandidat atau dulu bukan debat kandidat sebenarnya, penyampaian visi misi. Di MM itu kayaknya perlu dihidupkan lagi deh penyampaian visi misi. Jadi biar kita tahu tuh otaknya pemimpin kita tuh mau kemana gitu loh. Kalau udah nggak visioner, nggak relevan, tinggalkan. Untuk apa dipertahankan? Setingkat sama anggota aja kalau. Padahal pemimpin ya memang harus orang yang paling paham sama yang memegang kendali ya. Iya. Bisa bicara kepemimpinan. Makanya kalau saya bicara kepemimpinan itu nggak mau bicara dari definisi apa enggak. Saya aja bosan, makanya konsepnya begini. Karena kalau kita bicara kepemimpinan itu kan, kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari secara tekstual, tapi dia bisa dibentuk. Ada orang yang terlahir memang menjadi pemimpin, ada yang dibentuk. Di Muhammadiyah itu lebih menggunakan sistem membentuk kader. Gitu. Nah ini kan kita skupnya mungkin berbeda nih, karena kita memimpin mahasiswa sama misalnya di dunia pekerjaan itu memimpin orang-orang yang punya keahlian dan mereka udah tahu feedbacknya mereka. Nah ini mungkin kesulitannya pemimpin itu dialihkan mungkin pertanyaannya, pemimpin sama bos itu sama atau beda? Beda. Bos itu dia dengan mudahnya akan meninggalkan Anda. Paham nggak? Nggak becus kamu, saya pecat gitu. Kalau kepemimpinan di MM nggak bisa gitu. Malah harusnya pemimpin ketua komisariat itu harusnya lebih mengenal anggotanya daripada anggota mengenal dirinya. Paham nggak? Paham. Jadi dia sudah harus tahu, oh
kabidor saya itu tinggalnya kampungnya dari sini, kosnya di sini, jurusannya ini, terus saudaranya ini. And then dia harus hafal semuanya, kemudian dia harus mau menyambangi satu persatu untuk pendekatan emosional dan segala macam. Ada dulu pemimpin IMM seperti itu, namanya Bang Tan Abdillahas. Wah itu mau kamu ribut di arena muktamar atau apa, diam aja dia. Nanti pas sudah balik ke kamar masing-masing didatangin satu-satu. Selesai masalahnya. Dikumpulkannya dalam satu kamar jadi selesai. Oh jadi penengahnya ada. Iya dia. Jadi juru kuncinya. Juru kuncinya dia tuh. Key of the word-nya tuh, kata kuncinya dia tuh. Jadi dikumpulkannya, duduk ngobrol baik-baik selesai. Tuh orang itu gila itu. Oh mungkin waktu orang ribut dia analisis. Dia diam aja, dia analisis itu dulu. Oh permasalahannya dia di sini. Oh yang vokal tuh di sini. Udah ntar didatangi di kamarnya. Tek. Kumpul lagi selesai. Intinya memimpin itu seni. Kalau kamu gak tahu seninya, udahlah. Orang yang tidak berjiwa seni itu akan menjadi pemimpinnya diktator. Contohnya soal ini menarik nih kalau bicara soal pemimpin dan seni. John F. Kennedy penyuka puisi. Penyuka puisi. Oh Soekarno itu bukan hanya penyuka puisi. Pelukis juga malah nih. Pelukis, dan Soekarno itu paham sebenarnya orang Nusantara itu suka dengan gaya seorang raja. Iya. Gaya seorang raja itu apa? Ada pernak-perniknya, berpakaian rapi, pakai kopiah, terus di bawah seorang rajanya keluar. Nah, itu. Jadi sebenarnya karena memang orang Nusantara ini suka melihat sosok raja. Karena kita ini kalau kita coba cek ya, dan saya mendengarkan dari Pak Anhar Gonggong itu di YouTube-nya itu kita punya Anhar Gonggong itu anak raja seorang Aleta. Sulawesi Selatan, Raja Aleta. Tapi dia jadi sejarawan dan tidak pernah menuntut itu. Kita punya 3 besar dan kecil jumlahnya 300-an. Jadi kita ini semuanya adalah kerajaan. Jadi orang Nusantara ini bangga kalau ngelihat ada sosok sebagai seorang raja gitu. Tidak akan pernah dihina. Kapan Soekarno pernah dihina? Nggak ada. Nggak ada UU ITE zaman Soekarno. Ayo. Orang dia yang megang. Iya kan? Ya walaupun setelah dia naik jadi presiden baru diserang. Iya, wajar lah. Iya. Tetapi kan kapan Soekarno diserang secara fisik gitu loh? Oh iya, nggak pernah ada. Soekarno tidak pernah diserang secara fisik. Tidak pernah Soekarno dikata-katai begini, nggak pernah. Yang ada adalah Soekarno dianggap revolusioner. Iya. Terlepas di dalam politik itu sendiri terjadi penghabisan terhadap dia, itu lain cerita. Tetapi rakyat tetap cinta pada dia. Jawa Tengah itu kalau nggak Banteng nggak, karena Banteng itu ada Soekarno-nya, selesai. Megawati itu biar Megawati itu menang karena DNA-nya bapaknya gitu loh. Megawati Soekarno Putri, Soekarno-nya itu ini takutnya. Ya. Pemimpin sama seni dekat ya. SBY juga pemusik. SBY pemusik dan juga dia penyanyi juga. SBY itu kalau dipikir-pikir seni bicaranya bagus. S2 Amrik dia. S2 Amrik komunikasi dia. Gus Dur juga seni. Gus Dur itu paling suka main bola. Itu temannya ya Cak Nun. Habis itu ngelawak terus. Iya, seni. Gus Dur itu seni memimpinnya luar biasa sekali. Seni luar biasa itu. Tuhan tidak perlu dibela, itu Gus Dur. Ya, karena Tuhan sudah besar, ngapain dibela ya? Itu. Makanya sebenarnya ya, kalau menanggapi saya bukan berarti tidak suka dengan cara orang sekarang ingin melakukan aksi. Ya silakanlah yang mau melakukan aksi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihina, silahkan. Tetapi bagi saya Rasulullah tidak perlu dibela juga. Tetapi dia perlu ditunjukkan bahwa ada legasinya, ada warisan Rasulullah. Apa? Ketika dia diludahi, dia tidak pernah membalas, dan ketika orang itu sakit, dia adalah orang pertama yang datang. Legasi itu yang harusnya kita tunjukkan. Harusnya. Contoh misalnya ya, oke mungkin sekarang kita boykot dan segala macamnya. Tapi kalau ada rakyat Muslim yang kan produk Prancis misalnya, Danone, Nestle dan lain-lain. Kalau misalnya akhirnya negara itu mengalami kesulitan ekonomi dan orang-orang Muslim di situ juga akhirnya sakit, apakah itu yang namanya legacy yang diberikan Muhammad tentang respect to each other, tentang kita simpati dan empati terhadap orang lain? Kan tidak seperti itu.
Tapi bagi teman-teman yang mau demo, saya persilakan. Saya tidak akan melarang ya. Demo, aksi tolak Macron dan segala silakan. Tapi kalau saya lebih suka Macron hanya tidak paham. Macron hanya tidak paham. Kemudian pemenggalan terhadap guru itu kan ya bisa jadi itu juga Islam yang separatis ya, Islam yang tidak memahami Islam sesungguhnya. Itu saja. Kan banyak loh. Tidak hanya Islam, Katolik juga ada yang keras kayak gitu. Saya ngomong begini karena keluarga saya ada yang Kristen Katolik. Keluarga saya juga ada. Jadi santai-santai saja. Keluarga kan? saya juga malam. Nah kan gitu. Kakak ipar saya malam. Itu jawaban saya tadi terhadap itu masnya ya. Berarti pertama mulailah dengan hal-hal yang Anda sukai. Kemudian mulailah mengenal saudara-saudara Anda di komisariat. Kalau Anda sudah dianggap sebagai saudara, ketika Anda minta saja, ngumpul ya, dasar rapat, ngumpul ya, udah pasti datang. Iya ya. Oh, gitu. Jadi pribadi magnet lah Ah. bahasa psikologisnya. Kita akhiri tapi sebelumnya closing statement aja dulu ya dari Tata Gang ini. Saya ingin tutup dengan kata-kata Gus Salim. Memimpin itu adalah sebuah penderitaan. Maka ketika Anda menderita, Anda sudah berada pada track yang benar. Tetapi ingat, pemimpin itu punya mimpi. Dia punya mimpi besar, kemudian dia harus mencapai mimpinya dengan cara-cara yang baik. Semoga pertemuan sore ini menjadi tolak ukur apakah kita sudah pada track yang benar atau tidak. Karena orang yang dihargai adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Walk the talk. If you can't dancing, don't judge the floor. Jadi kalau kamu tidak bisa menari, atau misalnya terjadi kekurangan di dalam IMM dan segala macam, di kepemimpinan Anda, siapapun Anda dalam memimpin ya, if you can't dance, don't judge the floor. Jangan menyalahkan IMM-nya, jangan menyalahkan lantainya. Jadi kalau kamu tidak bisa menari, jangan salahkan lantainya, kamu yang tidak bisa. Oke, saya rasa itu cukup. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dia tuliskan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan menangkan perlombaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dengan ditutupnya selesai berarti PMO materi manajemen organisasi kali ini. Jadi kalau kita serap lagi poin apa yang kita ambil, poinnya adalah pimpinan ya tentang orang yang punya mimpi, orang yang berani, dan orang yang punya mental. Karena dengan tanpa itu ya tidak mungkin dia akan melakukan kepemimpinannya. Dan kepemimpinan tidak perlu menyalahkan yang mereka pimpin. Kalau ada yang salah dari yang mereka pimpin, berarti pemimpinnya yang kurang kayak, yang kurang banyak akalnya segala macam. Itu harus banyak-banyak belajar lah mungkin. Ya, saya sebagai moderator yang membawa kegiatan hari ini dengan format yang agak berbeda. Jadi kalau ada salah kata atau salah perbuatan dari pengucapan atau tindakan, mohon maaf. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.